Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Raisa Alfari dengan NIM 2401847. Oke, pada video ini saya akan membahas salah satu materi ilmu budaya dasar, yaitu mengenai unsur-unsur kebudayaan menurut Konjaraningrat. Materi ini penting untuk memahami bagaimana suatu masyarakat membentuk cara hidupnya. Yuk, mari kita mulai. Oke, topik kita hari ini adalah mengenai unsur-unsur kebudayaan. Unsur budaya ini membantu kita memahami bagaimana bagian-bagian yang menyusun kebudayaan dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan cara hidup suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup nilai, pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, serta berbagai bentuk karya manusia. Kebudayaan juga membentuk bagaimana manusia berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Karena itu, setiap masyarakat punya ciri budaya yang berbeda sesuai lingkungan dan sejarah mereka. Konjaraningrat menjelaskan bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. Artinya, unsur-unsur ini dapat ditemukan di hampir semua masyarakat di dunia, meskipun wujudnya bisa berbeda. Ketujuh unsur tersebut meliputi sistem religi dan kepercayaan, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian hidup, dan yang terakhir adalah teknologi dan peralatan hidup. Sekarang, mari kita bahas satu persatu dengan lebih rinci. Unsur pertama adalah sistem religi dan kepercayaan. Ini mencakup keyakinan masyarakat terhadap kekuatan gaib, Tuhan, atau roh. Selain itu, termasuk juga ritual upacara keagamaan dan nilai moral yang diyakini benar. Masyarakat menggunakan religi sebagai pedoman hidup, sumber kekuatan batin, hingga cara menjaga keharmonisan dengan sesama dan alam. Unsur kedua adalah sistem kemasyarakatan. Unsur ini mengatur bagaimana anggota masyarakat berinteraksi dan menjalankan kehidupannya. Di dalamnya ada sistem kekerabatan, struktur keluarga, aturan pernikahan, hingga peran pemimpin adat atau tokoh masyarakat. Sistem ini penting karena tanpa aturan sosial, masyarakat akan sulit hidup teratur dan harmonis. Selanjutnya, ada sistem pengetahuan. Ini adalah cara masyarakat memahami lingkungan, alam, dan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini bisa berupa ilmu tentang sistem dan cuaca, pengobatan tradisional, cara bertani, bahkan pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan di sekitar mereka. Sistem pengetahuan inilah yang membantu masyarakat bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan alasan mengapa manusia bisa berkomunikasi dan bekerja sama. Bahasa tidak hanya bentuk lisan, tetapi juga tulisan, simbol, bahkan isyarat. Dengan bahasa, masyarakat dapat menyampaikan informasi, mengajarkan tradisi, dan mempertahankan identitas budaya. Tanpa bahasa, budaya tidak mungkin diwarisi secara baik. Selanjutnya adalah sistem kesenian. Kesenian adalah unsur yang lahir dari kreativitas dan rasa keindahan manusia. Bentuknya bisa berupa tarian, musik, ukiran, batik, arsitektur, dan lain-lain. Kesenian tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, memperkuat identitas budaya, dan menunjukkan keunikan suatu masyarakat. Unsur berikutnya adalah mata pencaharian hidup. Ini menggambarkan cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas seperti bertani, berdagang, nelayan, beternak, hingga menjadi pengrajin dipengaruhi oleh kondisi alam, teknologi, serta tradisi setempat. Sistem mata pencaharian biasanya berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Unsur terakhir adalah teknologi dan peralatan hidup. Ini merupakan berbagai alat dan cara yang digunakan masyarakat untuk memudahkan kehidupan. Contohnya alat memasak, pakaian, senjata tradisional, rumah, dan kendaraan. Semakin maju masyarakat, semakin berkembang pula teknologi dan peralatan mereka. Teknologi adalah cerminan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah. Mempelajari kebudayaan sangat penting untuk menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai perbedaan. Dengan memahami unsur-unsurnya, kita dapat melihat bagaimana sebuah masyarakat menjalankan kehidupannya. Selain itu, mempelajari kebudayaan juga membantu kita menjaga warisan budaya agar tetap dikenal dan dilestarikan. Itulah pembahasan mengenai 7 unsur-unsur kebudayaan menurut Konjaraningrat. Semoga penjelasan saya dapat membantu dalam memahami materi dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.